warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, masih semangat tidak belajarnya? Baik, hari ini kembali lagi kita akan belajar materi IPA Fisika. Nah, materi kita kali ini berhubungan dengan gaya dan gerak, di mana pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum 1 Newton. Nah, adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak melalui suatu percobaan pada hukum 1 Newton. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui apa sih pengaruh gaya terhadap gerak pada percobaan hukum 1 Newton. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya kepada kalian semua. Nah, misalnya nih, kita berada pada suatu mobil, kemudian mobil tersebut lajunya sangat kencang, dan tiba-tiba di depan ada hambatan, dan Pak sopir tersebut ngerem mendadak. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, pada saat itu biasanya tubuh kita tersungkur ke depan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya tubuh kita selalu berusaha untuk mempertahankan kedudukannya. Kira-kira apakah peristiwa ini merupakan contoh dari hukum Newton 1? Baiklah, untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan contoh dari hukum 1 Newton, maka kita akan mempelajari lebih lanjut apa sih hukum 1 Newton itu. Jadi, hukum 1 Newton berbunyi, apabila resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Jadi, hukum 1 Newton ini bisa disebut dengan hukum inersia, yaitu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Nah, untuk lebih paham mengenai hukum 1 Newton, silahkan simak percobaan berikut ini. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan ini yaitu ada gelas, kemudian ada kertas HPS, dan ada koin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita letakkan kertas di atas gelas, kemudian kita letakkan koin di atas kertas. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika saya menarik kertas dengan perlahan? Coba kita tarik secara perlahan. Jadi perhatikan, koin tersebut akan bergerak sesuai dengan arah gerak kertas. Nah, kemudian kita letakkan kembali. Kira-kira apa yang terjadi ketika kertas saya tarik secara cepat? Coba kita perhatikan. Perhatikan, koin tersebut berusaha untuk mempertahankan kedudukannya sehingga koin tersebut masuk ke dalam gelas. Baik, percobaan yang sama akan kita lakukan dengan menggunakan kertas dan gelas. Jadi, kertas saya letakkan di bawah gelas. Nah, kira-kira kalau saya menarik kertas secara perlahan, apakah gelas akan mengikuti arah kertas? Coba kita lihat. Jadi, betul. Gelas akan bergerak sesuai dengan arah gerak kertas. Kemudian bagaimana selanjutnya jika kertas saya tarik secara cepat? Coba perhatikan. Gelas akan berada pada kedudukannya atau posisi awalnya. Nah, bagaimana jika bebannya kita tambah? Kita tarik kertas secara perlahan. Nah, perhatikan gelas dan buku akan mengikuti arah gerak kertas. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika kertas
kita tarik secara cepat. Gelas dan buku akan tetap berada pada posisi awal atau akan mempertahankan kedudukannya. Nah, itulah tadi percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, dari percobaan tersebut, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, dari percobaan tersebut kita melihat adanya perbedaan antara kertas yang kita tarik secara cepat dan kertas yang kita tarik secara lambat. Jadi, koin dan gelas yang kertasnya kita tarik secara lambat, maka koin dan gelas tersebut akan bergerak sesuai dengan pergerakan kertas tersebut. Hal tersebut terjadi karena ada gaya yang bekerja pada koin dan gelas tersebut. Sedangkan untuk koin dan gelas yang kertasnya kita tarik secara cepat, maka koin dan gelas tersebut akan berusaha mempertahankan kedudukannya, atau koin dan gelas tersebut tetap berada pada posisi awalnya. Hal tersebut menandakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada koin dan gelas tersebut adalah 0, atau gaya yang bekerja pada koin dan gelas tersebut sama dengan 0. Nah, dari percobaan kertas yang kita tarik secara cepat merupakan contoh dari hukum 1 Newton atau hukum inersia, yaitu suatu benda selalu mempertahankan kedudukannya atau posisi awalnya. Jadi, benda yang cenderung diam akan tetap mempertahankan kedudukannya atau akan selalu diam. Contoh ini hampir sama dengan pertanyaan awal yang saya berikan, yaitu ketika kita naik mobil kemudian sopir tiba-tiba ngerem mendadak, maka kita akan tersungkur ke depan karena kita akan selalu bergerak sesuai dengan pergerakan kita sebelumnya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ketika kita dibonceng oleh teman. Kemudian teman kita tiba-tiba ngegas motornya, maka kita akan terhuyung ke belakang. Hal tersebut terjadi karena kita selalu akan mempertahankan posisi awal kita, yaitu pada posisi diam. Jadi, kita bisa memahami bahwa hukum 1 Newton atau hukum inersia itu merupakan benda yang cenderung diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Artinya, suatu benda akan selalu berusaha mempertahankan kedudukannya. Baiklah sahabat-sahabat fisika yang hebat, cukup sekian untuk percobaan kita kali ini. Mudah-mudahan menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.